Mana nih kan udah nyampe nih. Oh, ini tempatnya nih. Buat nanti 17 Agustus. Oke. Upacara Jadi, Hari Kemerdekaan yang ke-78. Nah, ini Mas Bambang. ya. Oh, yang akan persiapan buat klub kemerdekaan RI yang ke-78. Oh, ini besok tim yang akan menyelam. Yes. Nah, itu dia. Ini jumlahnya pakai angka 17, 8, 23. Formasinya seperti itu. Formasi V 17, 8, 23. Oh, 17, 8, 23. Ini kita drill kering dulu supaya nanti di dasar laut mereka sudah paham. Jadi sebelum masuk di drill dulu di sini, di plotting di sini. Ketika sudah paham masing-masing personil, nanti kita bawa ke sana. Baik. Nanti rencana upacaranya di sana. Oh, Di kedalaman maksimal 10 meter. 10 meter. Nah, yang jelas nanti di sana dipasang tiang bendera. Bendera dikibarkan dari sana. Nanti peserta upacara di darat patokan dari sana. Seperti itu. Jadi di situ yang dekat kapal itu ya. Iya. Iya. Komandan ada berapa personil besok gabungan semua yang ada? Kalau dari saya jumlahnya 54. 54 personil. Ya sekitar 50. Tapi nanti ada dari luar juga ada. Oh, ada. Kita gabung Ada dari kolaborasi. ya kita gabung semuanya. Kita gabung di sini. Gitu karena ya sinergitas lah. Iya, iya. Sinergitas kepada siapapun kita. Baik. Kalau melihat dari pengalaman komandan, kira-kira tingkat kesulitannya atau tantangannya apa nih, Bes? Yang jelas kalau siang kayak begini angin, arus, itu aja. Angin dan arus ya. Itu aja. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Ya. teman-teman. Untuk penyelam perhatikan itu. Tapi kalau besok hari H ketika jam 8 pagi, nah ini masih tenang. Oh, Kalau sekarang udah goyang dia. iya, iya, iya. Jadi Mudah-mudahan. tergantung cuaca. Semakin pagi semakin baik. Nah, kalau prediksinya sendiri besok bisa diceritakan dan bermula dari apa, bagaimana atraksinya, ini gimana nih Dan? Biar bisa. Oh, jadi gini, Ya. kalau dari susunan upacara itu yang pertama mereka persiapan dulu. Dari sini menggunakan alat lengkap, mereka akan turun sesuai dengan formasi tadi 17, 8, 23. Nah, kenapa 23? Karena kita tahun 2023. Nah, nanti setelah ditunjuk ke sana yang bagian pasukan 17 siapa, pasukan 8 siapa, pasukan 23 siapa. Nah, setelah pasukan udah masuk bawah air semua, baru kita mulai upacara. Aba-aba dari sini, dari darat. Oh, apa-apa dari darat? Ya, nanti pakai alat. Nanti saya tunjukkan alatnya. Siap. Yang alat dari darat bisa masuk ke dalam air, kita bisa dengar di dalam air. Oh, jadi sebentar, Dan. Jadi kita ada dua tim. Tim Ya. di darat dan tim di laut. Ya. Tim di darat pun ikut upacara juga? Ya. Formasi upacara juga? Ya. Tidak? Oh. Tapi tim yang di darat Ya, ya. untuk bendera mengikuti yang di laut. Jadi Oh. ketika bendera muncul, mereka juga ikut. Jadi kita gabung dua kegiatan di darat dengan di laut dengan satu Oke. tiang bendera. Nah, kita naikkan, kita sama-sama jalankan. Oh. Di mix. Di mix. Ah. Jadi teknisnya nanti pas kita mau penarikan bendera, berarti bendera dari bawah nih. Ya. Naik ya, Dan ya? Jadi buka. Seperti biasa pengibaran bendera. Oke. Dibuka, Kemudian naik ke atas, atas. diiringi lagu Indonesia Raya dari darat. Oh, lagu dari darat. Dari darat tapi suaranya masuk ke dalam air. Nah, Oh, tim ada bisa mendengar. ya, karena gelombang suaranya bisa masuk dalam air. Ada alatnya udah canggih kok sekarang. Oh, oke. Nah, gitu. Jadi dari atas terus ketemu bibir laut, naik ke Terus, atas. ya, ke sampai atas, ke sampai dia berkibar. Wah, keren. Ketika berkibar, komandan upacara di sini, yang tadi sudah penghormatan kepada bendera, tegak gerak, kemudian pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi itu teksnya dibawa dari dalam laut, Oke. dibawa oleh petugas dari dalam laut. Nanti dia dari sana jalan ke sini, naik ke tangga ini, kemudian diserahkan Di ke sini. Irup di depan sana. Oh. Nah, nanti diserahkan, Irup akan baca teks proklamasi itu. Seperti itu, Mas Bambang. Siap, kebayang. Ya, mereka agak-agak over itu dikit lah. Jadi dari darat. posisi yang di dalam mereka menunggu sampai upacara selesai. Iya. Oke. Nanti setelah pembacaan teks proklamasi, pembacaan teks Pancasila. Nah, setelah Pancasila urutan-urutannya seperti biasa, komandan upacara
laporan kepada inspektur upacara, penghormatan pasukan, upacara selesai. Ketika upacara selesai, yang di dasar laut itu membawa bendera sepanjang 78 meter. Bendera sepanjang 78 meter. Ya. Oke. Kita bentangkan, nanti kita naik ke atas pelan-pelan. Oh, naik gini, terbang ini. Iya. Ke atas sambil membawa Iya. bendera merah putih. Oh, Iya. konsepnya begitu. 78 meter. Ya. Nanti setelah dibentangkan di permukaan laut, kita bawa ke sini, tarik ke pantai. Bawa ke pantai. Kita tarik ke pantai, di pinggir bibir pantai, bentangan lagi, terus kita lipat. Baru kita serahkan ke atas. Gitu, Bapak-bapak. Wah, ini yang unik, yang itu, yang panjang ya. Kalau prediksi berapa lama itu nanti dan proses kita upacaranya itu? Masuk dari persiapan jam 7.30. 7.30 kita sudah masuk. 7.55 sudah settle semua di dasar laut. Jam 8.00 upacara dimulai. Oke. Komandan Firdaus yang di dalam atau yang di atas? Saya di dalam. Wah, Hobi saya di dalam loh. Ngapain di darat? Hobi saya di dalam. keren. Jadi ya Oke. harus di dalam. Ya. Nah, nanti jam 8 mulai, Ya. selesai itu jam 8.45. 45 menit kurang. Ya, lebih. jadi hanya 45 menit. Jadi konsentrasi penyelam di bawah air itu dia harus Mengatur benar-benar mengatur udara yang untuk dia hirup. Jangan sampai sebelum 45 menit sudah ada yang ke atas. Ah, itu pelanggaran sama saya. Nanti ya kena sanksi itu dah. Pokoknya perintah saya 45 menit ya. selesai kita naik. Baik, baik. Wah, luar biasa. Jadi ini menarik ya. Jadi memang apa selain pengibaran bendera yang kita ada tiangnya, itu kolaborasi antara darat dan yang di dalam air, underwater. Kemudian selesai acara itu, nanti para penyelam yang masih di bawah itu nanti akan naik ke atas bersamaan dengan membentang bendera selebar sepanjang 78 meter. Iya. Naik sampai ke atas. Iya. Sudah selesai, nanti akan ke Tepi pantai, pantai. dan bendera dilipat, Dilipat. diserahkan kepada Iru. Iya. Oh, keren, keren. Tuh. Wah, kemudian pesan-pesan apa dari makna? Kenapa kita harus ngambil di laut? Sebetulnya pesan 17 apa yang 17-an Agustusan apa yang ingin diambil dari makna kita menyelam ini ya, Komandan? Yang jelas begini. Menyelam itu penuh resiko. Tapi resiko itu kita bisa minimalisir kalau kita terlatih. Sama dengan waktu zaman dulu para pejuang itu, dia berperang untuk merebut kemerdekaan penuh resiko. Paling gampang nyawa meninggal. Ketika penuh resiko, agar tidak mengalami risiko yang berat, ya harus terlatih. Nah, sama dengan sekarang diaplikasikan seperti itu, gitu loh. Kalau dulu megang senjata, kalau sekarang kita nyelam. Nah, itu. Jadi ada latihan, ada Ya. preparationnya ya jelas. Ya. Semangat itu ya Dan ya. Yang jelas yang tadi saya bilang, kuncinya cuma satu, disiplin. Disiplin itu bermacam-macam, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bangun pagi disiplin, pakai alat disiplin. Tadi yang saya bilang 45 menit pakai regulator oksigen disiplin. Nah, kalau tidak disiplin, sudah 10 menit langsung naik dia. Nah, tapi kalau kita disiplin, mungkin bisa 50 menit, 60 menit, 1 jam, atau dan seterusnya. Wah, keren ini ya. Nanti kita ngobrol lagi, kayaknya kita nanti bagusnya agak mendekat nih Komandan. Boleh, boleh. Mendekat ke laut, ke pantai, nanti kita ngobrol lagi kira-kira ke depan, Brimopnya sendiri bagaimana untuk membangun lebih kuat lagi upaya-upaya memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat Bali, kemudian istilahnya ke depan punya visi dan misi apa terbaik kepada anggota, terlebih juga untuk kita menjadi lebih baik ke depannya. Gitu ya Dan ya? Ya. Jadi kita ke sana. Boleh. Saudara jangan kemana-mana, kita akan geser ke sana kayaknya supaya lebih terasa. Kayaknya mau pakai baju ini juga, enggak? Oh, kemungkinan saya ikut juga ke bawah. Nah, hari ini juga ternyata Komandan juga mau melakukan tadi latihan bersama lagi sebelum menjelang hari. Ya, betul. Oke, baik. Kita lanjutkan sapa redaksi On Location setelah yang satu ini. Oke.